walamma waladathu ummu. Jadi kejadian yang kedua, ya, bagian yang kedua menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi bersamaan dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma waladathu ummuhu. Lalu setelah Rasulullah SAW dilahirkan, apa yang dilakukan oleh ibunya? Walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka ibunya yakni Aminah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya Abdul Muttalib, tubasyiruhu bihafidihi, ya, memberikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Faja'a mustabsyiran wa dakhala bihil Ka'bah, ya, maka Abdul Muttalib segera membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawanya ke Ka'bah. Wa da'allahu wa syakaralah, maka Abdul Muttalib pada saat itu langsung berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Muttalib, orang-orang kafir Makkah pada saat itu, mereka sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung. Namun mereka tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an dinyatakan wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, maka mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan mereka, yang memberi rizki kepada mereka, yang menolong mereka tiada lain adalah Allah. Ya, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong orang kafir Quraisy pada saat diserang oleh tentara Abraha. Walamma waladathu ummuhu arsalatu ila jaddi. Kemudian wakhtara lahu isma Muhammad. Lalu kemudian kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib memberikan nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya, jadi memberi nama itu kakek. Jadi kalau di sini sudah ada yang calon-calon kakek, ya, maka siapkanlah nama dari sekarang untuk memberikan nama terbaik bagi cucunya. Wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab. Ya, nama ini bukanlah nama yang sudah dikenal di tengah-tengah bangsa Arab, ya. Lalu karena mendengar cerita ini nanti mencari nama yang aneh-aneh, jangan, ya. Carilah nama yang di situ terkandung doa, ya. Muhammad itu dari kalimat hamidah, ya. Hamidah itu memuji, ya. Orang yang layak untuk dipuji. Wa khatanahu yauma sabi'ihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitan di hari yang ketujuh. Ini mungkin selama ini kita sering mendengar riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan dikhitan? Ada riwayat yang menyatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Tapi riwayat yang kemudian dipilih oleh penulis, beliau dikhitan pada hari ketujuh oleh kakek beliau, ya, oleh Abdul Muttalib. Imam Ibnu Qayyim kemudian beliau menjelaskan sesungguhnya ada 3 riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kapan dikhitan. Riwayat yang pertama menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikhitan, ya, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Yang kedua ada yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhitan oleh Jibril pada saat beliau dibelah dada beliau di Bani Sa'ad, ya, itu di tahun yang keempat dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa, ya, orang-orang Arab pada saat itu dikhitan setelah lahir, yaitu Rasulullah SAW dikhitan pada usia yang ketujuh hari. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau kemudian melakukan tarjih riwayat yang kuat dan juga aqrab ila shawab, lebih mendekati kebenaran. Bila kemudian Rasulullah SAW dikhitan sebelum lahir, yang pertama ini kejadian yang luar biasa dalam arti tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun kemudian setelah beliau mengecek satu persatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan dikhitan sebelum dilahirkan, maka riwayat itu kata beliau semuanya dhaif, ya. Dan dilahirkannya seseorang dalam keadaan sudah dikhitan itu juga bukan perkara yang istimewa, ya. Beliau menyatakan bukanlah perkara yang istimewa, ya, melainkan proses khitan bagi seorang laki-laki itulah justru perkara yang istimewa, ya. Karena ketika kita dikhitan di situ ada perjuangan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikhitan, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga dikhitan, dan itulah perjuangan kaum laki-laki. Justru bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikhitan, tidak ada perjuangan. Begitu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mentarjih
bahwa riwayat yang menyatakan Rasul sudah dikhitan sebelum dilahirkan itu riwayat yang dhaif. Adapun bahwa Rasulullah SAW dikhitan pada saat dibelek atau dibelah dadanya itu riwayat yang syadz, dan beliau menguatkan di situ pandangan yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW atau riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7, dan ini pula yang kemudian dipilih oleh penulis kitab ini.